Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu profesi dan hobi, bersama dengan Aibtu Andri Solpi selaku Kasih Humas Polres Benteng. Nah, Bang Andri, boleh di-sharing-sharing dikit nih Bang, kalau misalnya untuk menjadi anggota Polri itu apa aja sih yang harus dipersiapkan, mungkin dari kondisi fisik dan juga mental juga ya Bang ya. Betul. Selain dari yang Mbak sebut, yang sangat penting itu Mbak, kesehatan, EQ ya kan Mbak. Terus keahlian itu Mbak, itu yang sangat penting ya Mbak. Kesehatan, EQ, ya kepintaran maksudnya kan Mbak. Terus itu keahlian Mbak. Benar itu, sekali Mbak. ya, itu kan memang harus jadi komponen penting Jadi ya kalau komponen, jadi ya, Polri itu. Kalau kata orang, aduh tes Polri itu ribet gak sih? Betul Mbak. Dibilang ribet enggak ya kan Mbak? Ya karena itu kan persyaratan ya kan Mbak. Persyaratan itu. Ya, segala sesuatu itu kan perlu proses ya kan Mbak. Iya. Gimana sih Bang untuk menjalani profesi sebagai Polri ini agar kita mencintai tanah air, kan melindungi masyarakat dan juga melindungi Indonesia sendiri. Itu gimana sih untuk menumbuhkan cinta nasionalisme tadi ya? Gitu. Betul. Itu sebenarnya Mbak kembali lagi ke jiwa hati nuraninya seseorang ya kan Mbak. Ya kalau saya pribadi ya saya mencintai Polri itu tadi itu karena ya emang benar dari hati, sudah ada niat ya kan Pak. Itu sudah ada niat itu tadi, sehingga kalau kita ingin ya tanda kutip berbuat sesuatu ya kan, apalagi yang sifatnya memalukan institusi ya kan, kita akhirnya berpikir ya kan Pak untuk tidak mencoreng institusi Polri tadi itu Pak. Nah mungkin Abang Andri sendiri ada motivasi Bang kepada masyarakat yang memang pengen jadi anggota Polri, itu gimana sih? Gitu. Ya motivasi saya ke adik-adik ya Pak, adik-adik yang ingin untuk menjadi anggota Polri kan, yang intinya niatkan sesuatu itu dari hati, dan jangan keinginan atau hobi itu karena sesuatu, maksudnya itu karena ada si A timbul niat baru mau, atau karena keren aja misalnya gitu itu, kan. betul Mbak. Itu banyak faktor ya, intinya tuh ya dari hati, kembali ke hati ya kan Mbak ya. Kalau di hati sudah ditanamkan niat yang bagus dan tulus, insya Allah Mbak. Karena kan profesi ini kan akan kita jalankan beberapa tahun ke belakang seperti betul, itu kan. Berarti kita harus ya profesi yang memang kita pengen jalani, yang pengen kita ketekuni, yang nyaman di kita gitu kan, sesuai dengan basicnya gitu. Berarti Abang sendiri nyaman karena terbiasa awalnya ya, bukan karena pengen itu ya. Bukan Mbak, bukan karena suatu, bukan, memang niat dari hati ya kan Mbak. Oke. Tapi Abang pernah terpikir untuk jadi guru olahraga ya? Pernah, ya itu tadi Mbak, ya pernah. Memang ya itu tadi Mbak, karena ya melalui hobi tadi kan Mbak. Kan kita kan hobi di olahraga bela diri kan waktu itu Mbak. Nah, waktu sebelum jadi anggota Polri saya mengajar di TPMDA itu kan sebagai guru olahraga yang memang yang digalakan untuk bela dirinya gitu kan Mbak, untuk bela dirinya itu. Iya, pernah nggak sih Bang Abang pengalaman misalnya lagi memberantas kasus kejahatan apa, terus tiba-tiba si pelaku ini mengancam, kamu awas ya, kamu kalau misalnya kamu lewat sana nanti awas gitu. Pernah nggak sih? Pernah tuh Mbak, pernah ya? Ya, seperti kami kan Mbak, ya anggota reskrim itu kan dibuat bagaimana biar pelaku tidak tahu kalau kita itu seorang polisi ya kan. Sering itu Mbak, terkadang pelaku itu pernah bergabung dengan kita kan Mbak, ya kan, pernah bergabung dengan kita, terus dia mengatakan yang tidak enak lah untuk kita anggota Polri kan Pak. Cuma pada saat itu kita emang sih Pak, dengan ucapan dia seperti itu ya satu dongkol ya, atau greget ya kan Pak. Cuma ya karena kita belum ada bukti atau belum ada yang
harus kita tindak lanjuti ke ke pelaku kan Pak, ya kita menahan diri aja dulu Mbak. Cuma pada saat itu kita di dalam hati ngomong tunggu tanggal main. Nah, Itu biasanya kasus-kasus apa sih Bang? Polisi harus bisa apa ya? undercover maksudnya Mbak. Undercover gitu ya. Penyamaran ya Mbak. Penyamaran gitu ya. Iya Mbak. Biasanya kasus-kasus apa tuh Bang? Ya banyak Mbak, kalau di reskrim ini kan Mbak, ada terbagi dari narkoba ya kan Mbak, reskrim umum ya kan Mbak. Nah, yang sering-sering bukan sering sih, dari setiap fungsi reskrim ini sering melakukan penyamaran sesuai dengan apa yang yang ditujui gitu kan Mbak. Nah, kalau misalnya narkoba kita contohnya Mbak, kalau di narkoba untuk mengungkap suatu jaringan itu kan Mbak, ya terkadang anggota kita Polri ini Mbak Harus menyamar ya? harus menyamar ya, terkadang ya memang sebagai pemakai, tapi kutip ya kan Mbak, pemakai maksudnya ya karena kita fungsi gali untuk informasi itu juga ya? ya itu Mbak, ya mungkin kita bergabung ke grup-grupnya mereka kan Pak, itu tadi kan untuk mengungkap sesuatu itu tadi kan Pak. Berarti prosesnya panjang ya, sampai Panjang, kita Mbak. bisa harus dekat Panjang, Mbak. dengan pelaku gitu. Panjang kan? Mbak, ya Pak. Jangan Betul. sampai ketahuan Mbak ya? Jangan sampai ketahuan. Nah, kalau sampai sempat ketahuan kan bisa mampus lah anggota itu kan Pak. Iya Gitu. benar-benar. Tapi ketahuan guys, misalnya ini polisi nih dari tubuhnya udah keren bagus nih, pasti polisi nih. Ya tapi kebanyakan Mbak ya alhamdulillah mereka nggak kenal atau nggak tahu dengan itu anggota kita kan Mbak. Makanya setiap tujuan ya alhamdulillah berhasil itu Mbak. Oke, nah terakhir nih Bang Andri, mungkin ada himbauan kepada masyarakat yang memang melintasi area Benteng untuk Iya, arus Pak. mudik dan juga arus balik ini, apa Iya, saja Mbak. yang harus diperhatikan, serta mungkin dari keamanan masyarakat itu apa aja sih yang harus diperhatikan gitu kan, agar tidak terjadi perampokan dan juga hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu Bang. Seperti dari awal tadi Mbak, saya bilang kita selaku warga jangan memancing gitu ya kan, jangan memancing kejahatan ya kan, ya, karena pelaku ini di mana-mana ada Mbak ya kan, pelaku ini di mana-mana ada, jadi jangan sampai kita memancing. Maksud memancing ini seperti kita pakai perhiasan jangan terlalu berlebihan, membawa uang jangan terlalu berlebihan, itu tadi kita dipantau sama para pelaku ya kan Mbak. Nah karena di mana-mana pelaku itu ada kan itu Mbak. Karena biasanya kejahatan itu karena ada kesempatan. Ada kesempatan itu. Ada Makanya dari itu kepada masyarakat Bengkulu Bengkulu Tengah khususnya dan masyarakat Provinsi Bengkulu pada umumnya jangan pernah memancing. Nah, itu. Iya, benar. Jangan pernah memancing ya, seperti memakai perhiasan terus membawa uang yang banyak ya kan, karena pelaku ya ibarat mata elang ya kan Mbak. Iya, pelaku itu ada di mana-mana, Ada di mana-mana, karena Mbak. kesempatan juga ya. Gitu, Jadi Mbak. jangan sampai mencolok ya seperti Mencolok, tadi, siap. perhiasan Iya, jangan Mbak. berlebihan. Siap. Apalagi kalau misalnya pengen mudik atau balik ya janganlah memperhatikan Siap, iya, Mbak. hal-hal yang seperti itu. Siap, Oke. siap. Oke, Bang Andri, terima kasih Siap. Bang Andri sudah hadir bersama kami di Opini pada hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu Bang. Mungkin siapa tahu ketemu di Benteng ya Bang ya. Amin, amin, amin. Siap, Oke, pemirsa, kami akhiri Opini pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu, bersama kita maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.